Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 5 ya. Bab 5, terowongan ketakutan. Ku coba untuk mengingat-ingat khotbah yang pernah ku dengar tentang alam maut, tapi belum pernah ku dengar hal-hal yang begitu mengerikan seperti yang ditunjukkan Tuhan kepadaku di sini. Alam maut jauh lebih buruk daripada yang bisa kita pikirkan atau bayangkan. Hatiku benar-benar terharu ketika ku tahu bahwa jiwa-jiwa yang sekarang tersiksa di alam maut akan di sana selamanya. Tidak ada jalan keluar. Aku sudah bertekad untuk melakukan segala sesuatu sekuat tenagaku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari kengerian itu. Aku harus mengabarkan Injil kepada siapa saja yang kujumpai, karena alam maut itu tempat yang menakutkan, dan ini adalah laporan yang sesungguhnya. Kau sadar apa yang kukatakan? Apabila orang-orang berdosa tidak bertobat dan percaya Injil, mereka akan sungguh-sungguh berakhir di sini. Percaya Tuhan Yesus dan datang kepadanya untuk menyelamatkanmu dari dosa. Bacalah Injil Yohanes 3 ayat 16 dan bacalah buku ini halaman demi halaman supaya kau bisa mengerti tentang alam maut dan alam baka. Ketika kau membaca, berdoalah supaya Tuhan datang ke dalam hatimu dan mencuci semua dosamu. Semua segalanya terlambat. Yesus dan aku berjalan terus lewat alam maut. Jalan setapak seperti terbakar dan kering, retak-retak dan tandus. Sejauh mata memandang, kulihat jajaran-jajaran lubang. Aku sangat letih. Hatiku, seluruh rohku terganggu oleh semua yang kulihat dan kudengar, dan aku tahu di depan masih banyak lagi. Yesus, berilah kekuatan padaku untuk meneruskan, kataku. Ketika Yesus membimbingku, aku berjalan dekat-dekat di belakangnya. Aku sedih sekali melihat hal-hal yang begitu mengerikan. Dalam hati, ku ingin tahu apakah dunia mau mempercayaiku. Aku melihat ke kiri, ke kanan, dan ke belakangku. Sejauh mata memandang, semuanya lubang-lubang berapi. Aku dikelilingi api, lidah-lidah api, dan jiwa-jiwa yang terbakar. Aku menjerit ketakutan, kengerian dan kenyataan tentang apa yang kulihat rasanya terlalu berat untuk kutanggung. Oh dunia, bertobatlah, seruku. Rohku terseduh-seduh ketika aku berjalan bersama Yesus. Aku ingin tahu apalagi berikutnya dan apa yang sedang dikerjakan oleh keluargaku, teman-temanku. Oh betapa aku mengasihi mereka. Kuingat bagaimana dulu aku telah berdosa, kemudian berbalik kepada Yesus, dan aku berterima kasih kepada Allah bahwa aku sudah kembali kepadanya sebelum terlambat. Yesus berkata, sekarang kita hampir memasuki terowongan yang akan membawa kita masuk ke perut alam maut. Alam maut berbentuk seperti tubuh manusia yang berbaring di pusat bumi. Tubuh itu terbaring di punggungnya dengan tangan dan kaki terlentang. Kalau aku punya tubuh dari kalau aku punya tubuh dari orang-orang percaya, begitu juga mereka punya tubuh dari dosa dan kematian. Kalau tubuh Kristus bertumbuh setiap hari, begitupun juga alam maut bertumbuh setiap hari. Dalam perjalanan kami ke terowongan itu, kami melewati lubang-lubang api dengan tangisan dan rintihan dari orang-orang terkutuk yang terngiang di telingaku. Waktu kami lewat, banyak yang berteriak memanggil Yesus. Yang lain mencoba memanjat keluar dari lubang api untuk mendekatinya, tapi tidak bisa. Terlambat,
terlambat. Hatiku menjerit. Kesedihan selalu terbayang di wajah Yesus waktu kami berjalan. Ku ingat ketika melihat lubang-lubang api itu dan teringat tentang masak-masakan di halaman belakang rumah yang sering kami lakukan dan bagaimana rupa arang yang menyala sesudah terbakar selama beberapa jam. Rupanya mirip benar dengan yang kulihat di alam maut ini. Aku bersyukur sekali waktu kami sudah memasuki terowongan. Pikirku, di terowongan tidak mungkin separah seperti di lubang-lubang. Tapi betapa salahnya dugaanku. Begitu kami berada di dalam, aku mulai melihat ular-ular besar, tikus-tikus besar, dan banyak roh-roh jahat. Semuanya lari menjauhi hadirat Tuhan. Ular-ular mendesis ke arah kami dan tikus-tikus mencicit. Di sana banyak suara-suara jahat. Ular-ular berbisa dan bayang-bayangan hitam ada di sekitar kami. Yesus adalah satu-satunya cahaya yang bisa dilihat di terowongan itu. Sedapat mungkin aku berdiri dekat Dia. Setan-setan dan roh-roh jahat semuanya ada di sisi terowongan ini. Dan mereka pergi ke suatu tempat ke atas dan keluar terowongan. Belakangan aku tahu bahwa roh-roh jahat ini pergi keluar untuk melaksanakan perintah-perintah iblis. Yesus merasakan ketakutanku di tempat yang gelap, lembab, dan kotor ini. Lalu berkata, "Jangan takut, kita akan segera sampai di ujung terowongan. Aku harus menunjukkan perkara-perkara ini kepadamu. Mari, ikuti aku." Ular-ular raksasa merayap melewati kami. Beberapa dari ular itu ukuran kelilingnya 4 kaki dan panjangnya 25 kaki. Bau yang pengap dan kotor memenuhi udara dan roh-roh jahat ada di mana-mana. Yesus berkata, "Kita akan segera sampai ke perut alam maut." Bagian alam maut ini tingginya 17 mil dan kelilingnya 3 mil, seperti lingkaran. Yesus memberikan ukurannya yang tepat kepadaku. Akan kucoba sebisaku untuk menulis dan menceritakan apa yang kulihat dan kudengar. Kulakukan ini untuk kemuliaan Bapa, kemuliaan Anak, dan kemuliaan Roh Kudus. Terjadilah kehendak Allah. Aku tahu bahwa Yesus menunjukkan semuanya kepadaku supaya aku dapat memperingatkan laki-laki dan wanita agar bagaimanapun juga harus menghindari alam maut. Saudara terkasih, jika kau membaca buku ini dan kau tidak mengenal Yesus, hentikan sekarang juga. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Undanglah Dia untuk menjadi juru selamatmu. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.